Ya, dan kita lanjutkan lagi pemirsa, masih bersama dengan Pak Trubus Radiansyah. Pak Trubus, ini kan memang tadi dikatakan bahwa ada indikator dari pemerintah bahwa terjadi penurunan angka penderita COVID-19 ini terlihat dari ketersediaan tempat tidur di rumah sakit rujukan 10 provinsi pelaksana PPKM ini juga sudah menurun. Kemudian sementara kan ada 24 provinsi lain. Ini tentunya perlu dipertanyakan tentang representatifnya, apakah memang cukup representatif begitu ya ukuran tersebut? Iya, menurut saya ini memang mengenai representasi terhadap keseluruhan wilayah Indonesia, karena kita ada 34 provinsi, sementara yang melaksanakan kan 10 provinsi yang sudah dilaksanakan PPKM 1 sampai PPKM ketiga, dan ini yang keempat mau ditambah 5 lagi, yaitu Kalsel, ya, kemudian Kalimantan Tengah, kemudian NTT dan NTB gitu kan, dan Sumatera Utara. Tetapi perlu diketahui bahwa ukuran atau kriteria ataupun parameter yang digunakan bahwa salah satunya adalah tingkat penularan, tingkat kesembuhan, dan tingkat ketersediaan fasilitas kesehatan. Ini memang di beberapa daerah ini masih jujur saja masih banyak kekurangannya. Nah, karena itu menurut saya pemerintah jangan terlalu istilahnya terburu-buru mengklaim bahwa situasinya sudah kembali normal, karena persoalannya kemudian ini virus COVID ini seringkali dihadapkan oleh varian-varian yang kemudian kita tidak mampu mengatasinya. Dan di satu sisi juga daerah ini juga ada yang secara kepemimpinan gitu ya, leadershipnya itu ada yang siap ya merespon, tapi juga banyak yang tidak siap gitu ya. Jadi sebagaimana yang terjadi di pemerintah pusat ketika terjadi ledakan akibat libur panjang tahun baru kemarin, itu kan terjadi ledakan itu. Itu kemudian kita tidak siap mengantisipasinya. Kemudian kita membuat kebijakan-kebijakan yang tidak hanya PPKM kemudian berubah menjadi PPKM mikro gitu. Jadi ini juga menjadi pertanyaan, dan nanti adanya kebijakan libur mudik lebaran ini dibolehkan misalnya, ini juga menjadi patut dipertanyakan juga, perlu kajian. Saya rasa pemerintah harus hati-hati lah, jangan gegabah dulu, jangan sampai ini menjadi istilahnya kontraproduktif gitu, Mbak. Karena persoalannya libur sendiri itu hanya sekarang kan pendek, Mbak, karena masa cutinya kan dipotong itu, cuma jadi 2 hari atau 3 hari kan itu. Jadi saya khawatirnya arus mudik sama arus balik nanti terjadi penumpukan. Nah, disitulah kemudian penularan dahsyat, karena tidak saja lewat jalan udara ya, lewat maskapai penerbangan, tetapi juga ada yang jalan lewat jalan darat. Nah, ini jalan darat ini yang lebih berbahaya, kelelahan, kecapean. Nah, ini menyebabkan penularannya makin menjadi-jadi. Saya khawatir di situ kemudian ada hal-hal di mana kemudian di luar dugaan atau di luar perkiraan lah ya. Iya, karena juga penurunan daya tahan tubuh, kemudian juga interaksi dengan masyarakat sekitar, mungkin juga beristirahat, ngobrol-ngobrol ketika di tempat area istirahat tersebut, begitu ya Pak ya? Ya, karena yang paling berat adalah untuk di daerah ini soal pengawasan, Mbak. Jadi pengawasan, saya nggak yakin kepala daerah mampu mengawasi warganya yang mudik gitu ya. Apalagi kemudian di tengah mudik itu, yang namanya mudik ini kan tradisi yang sifatnya tidak saja keagamaan, tapi di situ ada nilai silaturahmi gitu ya. Kemudian inilah kemudian menular gitu loh, Mbak. Jadi harus diantisipasikan seperti itu ya. Karena apa? Karena saya yakin kepala daerah nggak akan mampu, atau perangkat di daerah juga pada prinsipnya juga mereka berlibur sendiri-sendiri ya. Kemudian terjadi penumpukan kerumunan di tempat-tempat wisata. Lah ini yang harus diantisipasi. Apakah sudah siap pemerintah daerah untuk menyediakan yang namanya prokes, penegakan protokol kesehatan di tempat-tempat wisata di mana masyarakat berkerumun. Baik, nanti kita akan bahas mengenai bagaimana antisipasinya, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi.